Sekarang kan daringnya bukan dibelajari, tetapi cuma Oke. dikasihkan tugas. Oke, welcome back to our podcast PO Box 53 English Education Department Universitas Muria Kudus. Oke, untuk hari ini saya kedatangan atau mungkin mengundang tamu spesial. Setelah di sesi sebelumnya ada alumni dari PBI, sekarang saya mengundang alumni lagi, tapi ini lebih senior ya. Lebih senior dari yang alumni sebelumnya. Lebih tuir bahasanya harusnya. Kayak kita sambut Mas Suatman. Ya, Assalamualaikum Pak Tohar. Oke, apa kabar Mas Baik, Suatman? alhamdulillah masih sehat. Sehat Mas ya. Sehat. Mas Suatman ini lulus tahun Saya tahun 2011. 2011 ya. 2011. 10 tahun Mas ya. Masuk 10 tahun yang lalu ya. Ya Allah, tua sekali saya. 2011 ya. Dulu kampusnya belum gini lah ya. Belum semewah ini sebenarnya, belum ada liftnya. Belum ada lift. Baru sekarang nyoba lift, kemudian ini juga sudah perkembangannya oke sih memang. Ya. Tapi memang dari dulu itu saya memang, aduh kenapa tidak dari dulu sih. Sebenarnya yang akreditasi A itu yang pengen banget dulu itu. Ya, ya. Iya. Jadi bagi teman-teman alumni kalau mau main ke kampus boleh bisa nyoba lift baru ya. Bisa nyoba lift baru. Atau mungkin disediakan podcast untuk alumni gitu. Maksudnya alumni berbicara gitu, bisa nggak Pak? Sangat bisa Sangat sekali bisa. ya. Jadi kalau tidak salah ini sebentar lagi juga akan ada kayak FGD, FGD, ya. ya. Itu nanti kemarin saya sudah dikabari oleh Ibu Kaprodi, Bu Iya, betul. Luciana, ya nanti. Nah ini menjadi start awal ini dengan Oh. podcast bersama alumni. Ya, bagaimanapun ini meskipun lulus kan ya masih punya alumni ya. Kan alumni sebelum lulus juga ada dana pengembangan kan. Nah berarti ini milik alumni juga sebetulnya. Oke, bisa. Oke, Mas Suatman, apa nih kesibukannya sehari-harinya? Masih mengelola bimbel. Mm-mm. Kemudian untuk training sekarang baru off karena dulu training di karyawan Polytron, itu sekarang mulai pandemi off. Jadi sekarang bahasa Inggrisnya memang tidak terlatih sejak off-nya itu. Jadi fokusnya di pengelolaan bimbel yang notabene adalah mapel umum sebenarnya. Oh, bimbel mapel umum Iya. ya. Oke. Tapi juga tentunya di mapel umum itu ada bahasa Inggrisnya kan? Oh ada, betul. Dan Bu- itu yang sekarang itu justru ini loh Pak. Ini saya fokus yang anak-anak, mayoritas di bimbel saya itu yang SD ya. Oh, SD. SD ya. Kemudian ketika misalkan di tes terakhir itu biasanya mereka kalau misalkan kan itu take home ya, kalau sekarang take home, dan dia tuh biasanya gini, Pak saya tuh nggak bisa loh baca semua, tidak bisa baca ini semuanya dalam satu buku bahasa Inggris itu yang 1 tahun itu saya nggak bisa. Loh kenapa? Ya iyalah karena memang sekarang kan daringnya bukan dibelajari, tetapi cuma Oke. dikasihkan tugas gitu, dan tugasnya cuma online saja kan, artinya lewat WhatsApp, kemudian kerjakan dalam ini. Lah bagaimana mereka bisa bacanya gitu, padahal fokus utama di bahasa Inggris SD itu kan di pengucapannya, di speakingnya kan. Nah itu PR-nya memang benar-benar yang daring ini kelemahannya di situ. Nah, Mas Suatman ini tadi disampaikan kan kebetulan ini siswa yang di kursusannya banyak yang level SD tadi ya. Dulu sudah ada mata kuliah English for Young Learners belum Mas waktu Mas Suatman di sini? Kurikulum saya tuh belum ada. Belum ada, Cuma saya itu dulu sempat ingat nggak Pak? Dulu itu kan di kurikulum di bawah saya tuh kurikulum terakhir, kurikulum lama, ya kan, betul kan? masih ingat, betul. Di bawah saya itu ada kurikulum IYL Ya. yang ngampu langsung jenengan. Nah, Ya. dan itu saya sempat ikut kelasin jenengan itu kalau nggak salah 2 atau 3 kali. Hanya kepengen ngerti saja Ngerti karena aja, ya. posisi saya waktu itu sejak semester 3 itu saya sudah ngajar di SD. Jadi paling nggak saya butuh lah materi itu. Nah, Gitu. apa ini? Kita mungkin belum sampai ke tantangannya ya, tapi mungkin lebih kepada bisa bercerita dikit lah bagaimana sih sebetulnya mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak gitu, di level yang apa Mas Suatman dulu nih ya di bimbingannya, sebelum nanti kita masuk ke yang ranah formal di sekolahnya. Iya betul. Memang kalau misalkan di tingkatan yang learner itu yang fokus utamanya memang di teknik. Betul, di teknik itu memang benar-benar maksudnya bagaimana kita punya metode dan teknik yang
kaya gitu untuk diaplikasikan ke situ, itu akan lebih seru dan akan lebih apa ya, anak-anak akan cenderung engage ke kita gitu. Jadi daripada kalau misalkan kalau di SMA, SMP, SMA mungkin bisa diminimalisir karena memang fokus mereka ada di materinya, dan itu lebih ke apa ya, pengembangan nalar kalau misalkan di sana. Tapi kalau di bahasa Inggris SD itu lebih ke vocabnya yang diperkaya, dan itu memang benar-benar teknik yang dibutuhkan sih memang. Oke. Nah, eh, sejauh ini dalam proses pembelajaran yang di apa tadi kursusannya Mas Atman, seperti apa Masnya penekanannya kalau tadi vocab itu bisa diberikan contoh lah barangkali seperti apa yang kemudian memang ini kayaknya paling apa ya, paling efektif lah bisa seperti gitu. Iya, iya, saya ceritanya gini dulu. Sebenarnya saya punya pengalaman yang nggak begitu baik sih dengan bahasa Inggris di SD. Jadi sempat gini, sempat saya itu terdapat 2 buku dalam 1 semester, itu tuh memang benar-benar beda banget. Jadi sama-sama dikeluarkan di tes semesteran, cuma materinya misalkan kelas 4 katakanlah. Kelas 4 itu buku A itu materinya ABCD, tapi yang buku B itu materinya C, D, E, F gitu. Maksudnya materinya benar-benar beda sekali, dan nanti di tes itu ada 2, diambilkan dari 2 buku itu. Kan gila itu maksudnya. Aduh, benar-benar itu pengalaman yang memang sempat saya protes habis-habisan sih waktu itu. Karena sebelumnya itu sebenarnya guru-guru bahasa Inggris di tingkat kecamatan saya itu diundang, kemudian ada sekitar kayak workshop gitu, tapi kayaknya nggak workshop deh. Terus kemudian itu ada yang aneh sudah, bahwasanya kalau setiap sesi ada 2 penanya, yang terbaik itu akan dikasihkan hadiah. Waktu itu hadiahnya amplopan gitu Pak, saya yakin itu uang deh. Terus kemudian habis itu kok ada muncul buku baru gitu. Buku barunya ini berbeda jauh dengan buku yang lama yang selama ini kita pakai. Dan sebelumnya itu ya kita aman-aman saja, dalam artian ketika tes memang diambilkan dari buku itu kan ya oke lah, dalam tataran kita itu aman. Nah makanya di apa namanya, di bimbel saya sekarang ini, saya sebenarnya kalau yang bahasa Inggris itu tidak terlalu menekankan banget, itu tidak. Cuma kalau misalkan kita mau menekan apa ya, kita mempelajari mereka paling 1 minggu sekali atau 2 minggu sekali, itu memang kita hanya fokusnya ke gambar kayak gitu, penggunaan materi gambar. Kemudian karena pengalaman itu, jadi sekarang itu kita meminimalisir apa ya, kesalahan ketika nanti anak itu mengerjakan tesnya itu melalui soal tahun lalunya seperti apa. Nah itu yang kita nah itu yang kita jadikan patokan gitu, bukan bukunya. Soalnya bukunya itu kadang tidak dikeluarkan dari situ, tapi justru di soal tahun lalu. Jadi kita sebenarnya difokusnya di situ. Nanti ketika mau menghadapi semesteran, baru kita trainingnya di soal itu. Tergantung publisher yang masuk ya. Exactly, sebenarnya seperti itu. Nah, usut punya usut, itu arahnya juga ternyata ada oknum yang bermain di sana. Saya sih nggak masalah gitu, dalam artian kalau itu sudah sesuai ya apa ya. Tapi memang dari kurikulum pusatnya, sempat baca draftnya nggak Pak? Kalau yang bahasa Inggris tahun berapa? Yang saya sih mungkin pengalamannya di KTSP sih. Yang KTSP kan masih ya. Itu kan cuma dulu kan standar awal tuh standar kompetensi ya. Belum diturunkan ke kompetensi dasar, ya kan? Nah, oleh kalau salah gini, sorry Mas Abus. Saya waktu terakhir baca itu begini, yang sudah sampai ada kompetensi dasar waktu itu hanya kelas 5 dan 6. Enggak begitu. Enggak. Ini udah enggak ya? Semuanya itu kan mulainya sebenarnya kelas 4. Betul. Cuma aplikasinya kan di kelas 1 yang di lapangan seperti itu. Nah, itu kan sempat dulu itu ada workshop sama Bu Ice. Nah, sama Bu Ice itu sebenarnya saya sudah mengutarakan hal tersebut. Bu, ini tuh ada yang aneh. Saya sudah cerita panjang lebar ke sana. Iya, Mas, benar. Saya pun juga yang menyusun kurikulum tersebut itu dulu mau memperjuangkan saya turunkan ke kompetensi dasar aja nggak boleh. Makanya di lapangan materinya bisa beda-beda. Gitu kan, oke lah kayak gitu, tapi publisher please dong jadi satu kesepakatan saja gitu. Kalau saya sih gini sih melihat publisher itu oke lah, ini anggaplah saling membutuhkan gitu lah, saling dalam posisi saling membutuhkan. Maka sebetulnya kadang selaku dalam posisi selaku guru gitu ya, saya sih kadang mikirnya gini, ya sudahlah
mau publishernya mana aja, toh intinya nanti yang mengolah masakan itu saya sebagai guru kan begitu sebetulnya. Hmm, secara konsep sih gitu sih Pak. Iya, iya. Cuma secara di Assessment-nya nanti di lapangan, belakang ya, iya assessment ya itu terutama kita ya. akan kebentur dengan katakanlah guru Oke. lain, kepala Iya, iya. sekolah, orang tua yang notabene ya kan otomatis melihatnya dari nilai anaknya tersebut. Dan Gitu kan. administrasi tentunya, Administrasinya ya. otomatis gitu. Makanya apa ya? Memang itu tuh dari materinya tuh sudah aneh kalau kurikulum di SD. Belum kebijakannya sekarang. Nah, gini, saya tertarik lagi begini, Mas. Kalau masuk Atman tadi, kebetulan saat ini kan tadi di bimbelnya ya, di English course apa di bimbel tadi. Nah, apakah yang di sekolah, teman-teman masuk Atman, teman-teman kita yang jadi guru bahasa di sekolah juga bisa apa ya, atau berani atau diberikan satu kebebasan memang untuk mengolah sedemikian rupa, ataukah justru akhirnya nggak bisa apa-apa, Mas? Enggak, sepertinya enggak. Sepertinya saya sempat itu, ayo toh protes bareng-bareng seperti waktu ada 2 buku seperti Oke. itu pun juga nggak ada tanggapan dari teman-teman. Jadi mereka sebenarnya hanya menerima ya udahlah kita paling ya nggak ngolah nilainya saja seperti apa kayak gitu. Ya, enggak ada ini sih Pak, kayaknya nggak ada arah ke sana. Nah, kira-kira apa nih yang dari kurikulum itu yang menurut Mas Suatman dirasa mungkin kurang pas atau kurang cocok diterapkan atau mungkin bagi anak-anak sendiri itu? Dari segi materi sebenarnya eh, bisa saja perlu diolah misalkan seperti ini. Kalau saya nggak tahu teorinya nanti Pak Thohir bisa feedback ya. Kalau misalkan apa namanya di kelas 1 katakanlah, kelas 1 itu ada pengejaan kan. Iya, iya. Secara kurang Spelling. tepat itu dikatakan di kelas 1. Pengejaan itu huruf alfabet itu ada berapa jumlahnya. Oke. Mereka mengingatnya itu anak-anak itu akan susah sekali gitu loh. Kecuali hanya alfabetnya hanya katakanlah ini namanya masing-masing kan, tapi kan tetap Iya, iya. aja fokus kita di bahasa Inggris di SD itu kan tetap saja ini apa hafalan kan otomatis Iya. hafalan diucapkan. Nah, seperti itu. Itu sebenarnya dari segi materi itu bisa dikritisi oleh akademisi bahwasanya ini sebenarnya tepat nggak dilaksanakan di tingkatan level tertentu. Itu bisa. Dari segi kebijakannya misalnya, dari segi kebijakannya itu sebenarnya ada aneh sih saya dari awal. Karena gini, kalau gambaran umum dari apa ya dari kebijakannya itu diadakannya bahasa Inggris di SD otomatis kan secara pemikiran pemerintah itu butuh gitu loh, tapi pemerintah nggak mau bayar. Ibaratnya apa, saya butuh pegawai tapi saya nggak mau bayar gitu kan, aneh. Jadi Untuk pengajarnya tadi ya, iya, untuk pengajarnya. dia ya. itu posisinya itu akan ribet gitu. Gini misalkan, dia tidak bisa diambilkan dari dana BOS. Oke. Itu dulu aturan. Kemudian aturan yang baru boleh kok diambilkan dari dana BOS asalkan tidak melebihi dari 50% gitu. Aturannya ada lagi. Oh, tidak boleh karena dia belum dapat NUPTK. Yang bisa itu hanya yang dapat NUPTK. Tuh kan. Di bahasa sekarang ini yang dapat NUPTK setelah ngabdi 2 tahun, kemudian harus SK Bupati atau SK Dinas. Seperti itu. Nah, sebelum 2 tahun dia diambilkan dana dari mana? Gajinya atau katakanlah tunjangannya kalau kita nggak mau mengatakan gajinya itu. Ya kan, logikanya kan seperti itu. Guru-guru mau iuran, nggak mungkin. Makanya tetap aja diambilkan dari dana BOS, tetapi diolah dari dana itu, diambilkan dari apalah kayak gitu. Makanya aneh kan. Harusnya kalau misalkan memang ada aturan bahasa Inggris di SD ya sudah gitu loh. Maksudnya ada alokasi untuk pendanaannya ke sana. Kayak gitu. Tapi gini, saya itu kan sudah kebetulan lama ya nggak membaca-baca menganalisa katanya bahasa Inggris di SD. Saya pikir yang Mas Suatman tadi ceritakan itu ya cerita-cerita lama dulu itu, ternyata sekarang pun masih yang seperti itu. Masih, ya. makanya terakhir itu ada yang protes. Di sekarang ini kan CPNS untuk guru masuknya di P3K. Ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Nah, itu guru-guru bahasa Inggris di SD itu protes bahwasanya mereka tidak bisa ikut P3K karena tidak masuk ke Dapodik. Secara nalar di aturan itu memang tidak bisa. Memang tidak bisa karena
ya akan terkait dengan itulah NUPTK-nya akan susah ngurusinnya terkait jam kerja, kemudian ya memang nggak ada semua muatan lokal itu masuk di Dapodik SD, yang ada kan hanya guru kelas, guru betul. kelas itu kan yang ada. Makanya diprotes, makanya itu protesnya tuh aku kadang rada aneh, ini tahu dari awal tuh tahu aturannya atau enggak? Kalau misalkan sudah tahu harusnya sudah bisa memposisikan Ya, diri gitu mau loh Pak dalam take it or leave it iya, gitu ya, ya. take it or leave it. Kalau misalkan take it ya sudah ikhlas di Ya, sana, ya, ya. kemudian mengabdi. Kalau leave it ya itu pilihan dari dia untuk mungkin dia Mencari yang ada lebih mencari yang inilah lebih ya. bisa menyejahterakan Oke. seperti itu. Nah, tapi ini juga ini terlepas dari itu semua sih sebetulnya permasalahan-permasalahan itu. Kalau secara ini sendiri Mas, menurut Mas Suatman dengan pengalaman itu, ya ini saya juga mencoba untuk flashback lagi gitu, ngomong masalah pembelajaran bahasa Inggris di SD. Sebetulnya memang paling pas lah kalau untuk Mas Suatman itu bahasa Inggris mau diposisikan sebagai apa sih Mas? Apa pernah lah dulu jadi pelajaran, pernah jadi mulok, dan jadi ekstrakurikuler Iya, begitu. betul. Kalau secara pasnya itu kalau Mas Suatman senang di posisi apa atau mending di posisi apa sebenarnya bahasa Inggris di SD? Pilihannya ya dua sebenarnya Pak. Kalau saya amati ya, satu, kalau mau diposisikan dia sebagai mulok, yang artinya itu masuk mapel dalam itu, maka ya harus secara aturan ada yang dirubah, Oke. gitu kan? Kalau atau yang posisi atau yang kedua, pilihan alternatif kedua adalah di ekstrakurikuler. Ini sebenarnya lebih humanis dalam artian kalau ekstrakurikuler kan diambil mungkin bisa saja di lebih ke di luar jam pelajaran Iya, bisa, oke. atau dimasukkan dalam jam pelajaran bisa. Cuma itu kan lebih enaknya kalau di ekstrakurikuler dia kan tidak usah menggunakan tes formatif iya, kan, iya, dalam iya, artian betul. semesteran itu nggak usah ada gitu. Iya. Jadi guru sebenarnya lebih fleksibelnya di sana, bisa lebih bereksplorasi materi serta pembelajarannya KBM-nya bisa disesuaikan dengan Tapi lingkungannya kalau masing-masing. ekstra kira-kira khawatir nggak nanti hanya posisi ekstra itu kan ya hanya tambahan itu nanti Mm-mm. juga siswanya. Dari sisi siswanya nanti jangan-jangan malah nggak serius kalau Iya, ekstra. konsekuensinya kan seperti itu, iya, iya kan? oke, Konsekuensinya oke. kan seperti itu. Sekarang kan berarti tinggal pemerintah maunya seperti apa nih? Mau oke. mau memang benar-benar ada atau hanya sekedar oh, ala wes anggere ono lah ora lah kayak gitu maksudnya. Ya. Nyakang kan sekarang ini maksudnya. Tapi Gitu kalau loh. tadi yang PPTK tadi ya? P3K? P3K. Nah. Kalau di P3K itu kalau guru mulok ada nggak formasinya? Guru mulok gak ada. Nggak Untuk ada di juga. jenjang apa nih, Pak? Yang SD tadi misalkan ya, Nggak misalkan ada. bahasa Inggris jadikan sebagai mulok gitu Ah, ya. nggak Dan ada. ada gurunya, jadi nggak ada juga Nggak yang ada. formasi ke sana ya. Nggak ada. Kalau P3K itu paling semuanya, kalau misalkan kalau SD itu nggak ada Pak, semuanya itu guru kelas. Guru kelas ya. Semuanya guru kelas ya. Jadi memang repot juga ya posisinya. Iya, ya. posisinya tuh memang benar-benar harus dikritisi pokoknya itu. Harus diubah intinya. Saya masih ingat sekali waktu itu beberapa kali ketemu Bu Ijo ya memang begitu. Ini beliau sempat cerita begini, ini saya malah makin bingung nih bahasa Nah. Inggris di Indonesia makin nggak jelas. Saya aja hari ini itu salah satu yang termasuk diminta membuat konsep pembelajaran bahasa Inggris SD, if I'm not mistaken, in Vietnam or Cambodia itu saya lupa. Itu Bu Ijo, jadi salah satu tim yang diikut minta bantu itu juga. Tapi di Indonesia sendiri malah makin nggak jelas begitu kan, jadi Iya. antara sebenarnya penting atau enggaknya. Bahkan saya pernah ekstrim waktu itu menemukan begini, jadi ya akhirnya bahasa Inggris ini hanya dijadikan sebagai satu daya tarik untuk mencari siswa, karena sempat ada tren di satu daerah sekolah SD yang nggak ada bahasa Inggrisnya dan ketinggalan zaman gitu, sehingga kurang maju situ begitu. Nah di sisi lain pengakuan juga, ada salah orang guru pengakuan ke saya Mas waktu itu, ya ngajar bahasa Inggris saya ini ya sebisanya. Loh kok bisa sebisanya? Nah diminta Pak Kepala begitu kok. Ya udah yang penting ada bahasa Inggris, yang penting ada yang ngajar gitu. Nah, Saya pikir ya waktu itu sudah ya semakin membaik, ternyata hari ini pun belum ketemu solusinya ya. betul. Kalau misalkan mau jadi alternatif yang ini ya Pak, katakanlah oke lah pemerintah nggak mau mengucurkan untuk gaji katakanlah kayak gitu, ya sudah berarti aturannya bahasa Inggris itu diampu oleh guru kelasnya saja. Ya. Gitu kan, guru kelasnya itu di training deh paling enggak kayak gitu, diambil dari itu seadanya. Ya mau gimana lagi, bukan jurusan dia katakanlah kayak gitu. Karena posisi sekarang ini kalau teman-teman katakanlah masuk dalam
guru bahasa Inggris di SD, posisi teman-teman itu akan menjadi satu guru bahasa Inggris ya, yang kedua TU iya, yang ketiga adalah operator sekolah, sama mungkin ketambahan satu adalah membantu pengelolaan BOS, administrasinya lah. Tuh, jadi akan ada 4 tugas yang Empat akan tugas, teman-teman ya. lakukan kalau misalkan posisinya jenengan di situ di sekolahan mengampu bahasa Inggris ya, karena otomatis SD itu nggak bisa kayak oh sudah selesai ngajar terus pulang, nggak akan ada yang sekolahan yang mau seperti itu. Maka sebenarnya yang lebih enak itu memang di ekstrakurikuler Oh, pilihannya. Ekstrakurikuler itu datang ngajar selesai pulang itu nggak masalah, karena memang dia hanya guru yang luar ya, kan, ya, diperbantukan ya, istilahnya betul. kan gitu. Itu kan lebih enak sebenarnya, dan apa namanya kompensasi yang didapatkan juga sepertinya lebih banyak. Kalau saya aturannya gini saja, guru tari aja 1 kali pertemuan di tempat saya dulu itu 50.000. Sekarang bahasa Inggris saya dulu ngajar memang sudah tahun lama ya, katakanlah tahun 2007 mungkin. Sekitar 2007 itu saya ngampu kelas 1 sampai kelas 6 3 hari, itu 1 bulan cuma berapa? 100.000. 1 bulan. 100.000 ya, 1 bulan. Kebetulan saya ngampunya sama komputer ya, makanya bisa dapat 200 lah, 1 200 bulan per itu bulan. masuk tiap hari. Masuk 3 hari, seminggu 3 hari. Oh, seminggu Seminggu 3 3 hari hari. ya, seminggu 3 hari. Wow. Ya, makanya posisi lebih enak sebagai kita pekerja, katakanlah kita Ya, ya, pekerja. ya, ya. Iya itu tadi, memang lebih enak itu di ekstrakurikuler. Tapi begini, boleh nggak saya kemudian batasi lagi nih biar tidak bias kemana-mana. Hmm. Tapi itu terjadi di maaf, sekolah dasar negeri kan. Betul, Kalau yang sekolah negeri. dasar Posisinya swasta, sekarang aman negeri kan, ya. berarti aman dalam Kalau artian pastinya beda lah, nggak seperti iya, itulah ya. kalau swasta mungkin bisa diambilkan dari dana lain itu Ya. masih ada cukupan dana. Ini kita membicarakan yang negeri memang. Oke. Betul. Karena saya juga kebetulan ada teman begitu, kayaknya juga alumni sini gitu ya, yang ngajar bahasa Inggris di SD, tapi yang SD swasta, SD ya, swasta. dan SD-nya memang bagus sehingga nampaknya Hmm. urusan kesejahteraan juga cukup Cukup baik lumayan. juga Iya, gitu, dengan betul. pengelolaan yang bagus juga begitu. Tapi memang kalau di negeri ya karena memang semuanya terpusat Mas ya. Betul. Dan secara aturan itu kalau tidak pinter-pinter ini ngenggok ke dana BOS, nah itu memang ya tidak bisa dapat apa-apa memang. Tapi Bisa itu. ini tuh sebetulnya daerah kayak dinas pendidikan daerah itu punya otonomi nggak sih Mas? Artinya apakah memang semuanya itu harus mengacu pada pemerintah pusat, atau sebenarnya daerah kudus lah misalkan itu diberi kewenangan tuh mau menjadikan bahasa Inggris ini mau seperti apa? Oke, untuk aturan sebenarnya Pak, itu tuh memang ada PP-nya bahwasanya tidak boleh mengangkat guru honorer lagi untuk sekolah negeri ya. Oke, Tidak dalam boleh itu mengangkat ya. guru honorer lagi per tahun berapa? Kalau saya tidak salah 2016 atau berapa sih? Mohon dikoreksi untuk aturannya. Cuma ada beberapa daerah yang berani mengangkat melalui SK Bupati atau diwakili oleh SK Dinas katakanlah, itu dengan aturan melihat dari aturan ini guru dan dosen, aturan guru dan Oh, ya, dosen, undang-undang guru dan dosen undang-undang itu guru ya. dan dosen Iya, itu. iya. Nah, cuma kan akan ketimpangannya kalau di situ disebutkan kalau misalkan sudah ada SK, otomatis ya hal-hal yang berkenaan dengan kesejahteraannya tercantum di aturan itu juga, dalam artian diberikan gaji, tunjangan dan lain sebagainya itu. Tapi kan itu sepertinya hanya SK-nya itu tidak ada urusannya dengan gaji. Kemungkinan itu mungkin baiknya gini. Kalau diberikan SK, dia akan bisa dapat tunjangan APBD. APBD ya. Ya, APBD provinsi mungkin itu bisa didapat gitu. Nah, dan itu pun kemarin info dari teman saya yang ngajar di SD, ada 2 level yang berbeda ternyata Pak di APBD itu. Karena yang tipe A itu 1 bulannya 500.000 itu untuk guru yang linier, artinya dia guru SD gitu ya, masa dia PGSD ngajar di SD itu linier katakanlah. Yang non linier itu kayak bahasa Inggris itu dia itu masuknya tipe B, dapatnya 200.000 1 bulan, dirapel 3 bulan sekali cair. Oke. Nah, kalau memang sampai anggaplah daerah itu nanti punya kewenangan, kira-kira membuat aturannya lebih ke memang bisanya menerima honorernya, atau malah justru ini aja
memposisikan bahasa Inggris dulu. Bisa nggak sih misalkan daerah punya kebijakan memang oke, khusus Kudus bahasa Inggris menjadi mata pelajaran wajib, misalkan sampai begitu. Mungkin nggak sih sebetulnya begitu? Mungkin kalau misalkan dia bisa hitung APBD-nya dan itu berkenaan, otomatis gini, kalau misalkan saya buat aturan, tidak mungkin segala hal yang berkenaan dengan, pasti ya kan? ada yang Otomatis kan itu mengikuti melalui itu. hitungan Betul, dulu. betul, betul. Kalau misalkan hitungannya masuk, katakanlah, ya oke, kita jadikan bahasa Inggris ini sebagai mapel saja, muatan Karena lokal, kalau melihat gitu. melihat itu kayaknya lebih ini ya, lebih bukan akademik ya menyebutnya. Kayaknya lebih malah punya tujuan yang jelas gitu. Iya, Kayaknya bahasa betul. Inggrisnya diposisikan penting. Nah, Mm-mm. karena pentingnya ini memang sudah wajib, maka memang butuh guru kan begitu Iya, ya. betul. Ini Karena kan kalau gitu, gurunya heeh. aja kayak nanti malah kesannya Heeh. kayak mengada-adakan aja gitu. Mengada-adakan, Tapi kalau heeh. memang melihat bahasa Inggris ini penting kan ya sudah, jadikan aja sebagai Iya, mapel wajib. betul. Dari situ maka memang akan ada hitungannya, ya Iya butuh betul, gurunya hitungannya kan seperti begitu itu. ya. Heeh. Dan itu kan sebenarnya tidak selalu dalam satu satu sekolahan itu satu guru itu kan enggak. Soalnya dia kan bahasa Inggris hanya dapatnya 2 jam per minggu. Otomatis kalau misalkan untuk memenuhi aturan katakanlah 24 jam per minggu, dia harus 2 atau 3 sekolah mungkin satu guru. Itu yang fokus ya, dalam Ya, artian ya. tidak nyambi sebagai Betul. operator, TO gitu. Ya itu kan akhirnya jadi pilihan juga Mas, mau tidak mau ya daripada saya. Cuma kan sekarang gini Pak, SD itu emang boleh ngangkat TU? Nggak boleh, nggak ada boleh. aturannya. Terus gimana? Administrasinya dipegang siapa? Itu tuh satu bingung pokoknya itu. Jadi, tapi ya tadi saya malah justru berpikir kalau memang pemerintah daerah ada peluang untuk ya artinya setidaknya tadi menganggap bahasa Inggris ini penting dan kemudian memang ada satu tindak lanjut begitu ya, itu bisa. Dan saya yakin bisa dalam artian begini, memang perlu satu kajian-kajian begitu. Tapi saya itu suatu saat sebenarnya sudah pernah Mas ya ketemu anggaplah salah satu anggota dewan begitulah di Kudus gitu. Cuman waktu itu beliau tidak merespon banyak karena beliau sempat menyampaikan ini lagi fokus untuk yang aturan-aturan kaitannya dengan ini apa sekolah diniyah TPQ yang gitu. Iya. Jadi dia waktu itu saya pun tahu diri. Oh ya sudahlah karena beliau lagi fokus ke ini dan terus saya belajarnya dari situ artinya itu pun diupayakan ya Bisa gitu loh Mas. Jadi ini kan sampai ya, sekarang kayaknya ya masih ya Mas ya? Ya Pak. masih. 1 juta kan Ya, sepertinya. kayaknya masih itu. Nah, artinya kan juga kalau memang bahasa Inggris ini penting dan kita pun tidak boleh kan dikotomikan oh ini agama ini umum kan nggak boleh, semua sekarang kan ya memang satu hal yang terintegrasi semua kan begitu. Jadi ya semoga podcast ini nanti juga akan disaksikan oleh beberapa bapak anggota dewan. Ya Allah, itu tuh benar-benar Ini ada ya. satu apa ya saya pikir ini satu hal yang menjadi perhatian lah, perlu menjadi perhatian bahwa hari ini kalau kita ngomong bahasa Inggris hari ini nggak cuma ngomong sebagai sisi bahasa saja lah, semua lini sekarang juga sudah berkaitan dengan bahasa Inggris. Jadi kalau hari ini juga salah satunya orang mengeluh banyak tenaga kerja asing masuk ke Indonesia lah. Ya nanti kalau yang asing ke sini kita nggak bisa bahasa Inggris juga kasihan juga, nanti malah dalam tanda kutip ya bisa dibohongi terus kan gitu. Tapi salah satu filternya kan juga bisa bahasa Inggris juga kan. Tapi ada yang menarik loh Pak. Kalau yang saya amati di bimbel saya, mungkin ini tambahan sedikit saja. Bisa saja nanti bisa dikembangkan sebagai kajian lagi. Orang-orang, anak-anak katakanlah yang pinter bahasa Inggris di SD, itu belum tentu loh di SMP-nya itu dia langsung nyandak bahasa Inggrisnya. Saya juga heran. Iya. Jadi entah itu mungkin kalau di SMP sudah sudah banyak aturan, katakanlah grammarnya sudah ada banyak aturan seperti itu, kemudian kompleksitas dan lain sebagainya. Kalau di SD dulu saya yang perhatikan mungkin mayoritas anak-anak saya itu kalau di bahasa Inggris SD itu nilainya bagus-bagus, belum tentu di SMP itu bisa bagus loh ternyata, karena saya nggak tahu ini kan, soalnya saya juga nggak mengkaji lebih dalam, jadi hanya saya perhatikan saja. Jadi kalau misalkan di bahasa Inggrisnya katakanlah kurang bagus di SD, oke nggak masalah, nanti di SMP kita kejar aja nanti bareng-bareng ya, saya gitu-gitu. Ya. Kira-kira faktor apa Mas? Itu loh, nah itu, itu mungkin bisa ada kajian, dibuat skripsi mungkin untuk adik-adik angkatan tahun ini bisa. Apa bisa karena tadi
tingkat kesulitannya Ya kemudian bisa. menjadi ini bisa Banyak. gitu. Bahasa Inggris tuh di SD biasanya tuh favorit, asalkan gurunya Ya. bisa ini ya, apa ya, memainkan teknik lah betul-betul gitu. engage Iya, audience-nya betul. kan, gitu. Pokoknya favorit dulu itu. Iya, iya. Makanya saya dulu sempat keluar untuk ikut SM3T angkatan pertama sebelum saya 4 tahun di SD. Kemudian saya pulang, itu anak-anak pada nyamperin ke rumah saya, bawain jajan, suruh ngajar lagi. Iya, saya nggak enak dong sama guru yang sudah Iya. ada di situ. Oh iya, Gitu. dulu pernah SM3T Mas ya? Iya, angkatan pertama saya Di dulu. mana Mas? Penempatan di Aceh, Gayo Di Luas Aceh, ya, Oke. pegunungan. Iya. Ini juga menjadi motivasi buat para adik-adik mahasiswa yang masih kuliah. Masuk Atman ini dulu lolos program SM3T di Aceh Di Aceh. selama 1 tahun ya? 1 tahun, 1 ya. tahun ya. 1 tahun, kemudian beasiswa PPG-nya 1 tahun juga. Oke. Waktu itu saya ngambilnya di UNJ. Ikut UNJ. UNJ saja pokoknya, itu lebih bagus. Dibandingkan dengan univ lain, sepertinya dia Lebih inilah ya, Ya, programnya lebih programnya lebih- terencana infonya begitu. Ya. Oke, Mas Suatman, mungkin dengan pengalaman dan yang kita obrolkan kaitannya dengan bahasa Inggris di SD, mengajar bahasa Inggris untuk anak-anak, punya apa? Mungkin saran, nasihat buat bagi adik-adik yang hari ini masih sedang menempuh mata kuliah atau mungkin sedang masih kuliah Hmm. untuk nanti setidaknya apakah mau ekstrim kalau mau sejahtera jangan jadi guru bahasa Inggris SD maksudnya begitu atau mungkin ada yang lebih bisa wise untuk disampaikan. Betul. Sebenarnya yang pertama adalah kalau sudah kita masuk ke sistem, pelajari dulu sistemnya. Cari tahu dari kakak-kakak angkatan atau dari guru-guru yang ada di sana, katakanlah sistemnya seperti apa, pelajari dulu. Jadi ketika sudah terjun, itu tidak kecewa nanti di kemudian hari kalau ada apa-apa, seperti itu. Seperti saya katakanlah, saya memang harus resign pada waktu itu karena sudah mempelajari sistemnya. Nah, dan waktu itu kan bahasa Inggris memang tahun-tahun awal belum ada, makanya dulu itu sebenarnya ke SD itu karena ini Pak, ada pokoknya ada mata kuliah yang harus ngajar di SD. Oh ya ya. Kalau tidak salah itu Pak Hilal yang mengampu mata kuliah itu. Level ya. Mungkin ya, saya agak lupa mata kuliahnya. Jadi itu semester 3 kalau nggak salah. Itu kemudian habis itu hanya sebentar saja sebenarnya. Itu saya ditarik oleh Hanya guru. observasi kalau nggak salah. Iya, Oke. langsung ditarik ke SD itu. Nah, dari situ keterusan sampai 4 tahun. Terus seiring dengan berjalan waktu saya pelajari sistemnya. Oke, kalau misalkan sistemnya seperti ini, maka sepertinya tidak ada masa depan di situ. Jadi pilihannya ya memang tadi take it or leave it. Kemudian saya pilih karena ada kesempatan di SM3T, saya leave it. Walaupun kalau tidak ada kesempatan di SM3 saya leave it juga sih. Lebih juga ya. Sudah dipertimbangkan lah itu ya. Dipertimbangkan ya, Jadi betul. itu momentum alasan yang pas gitu ya. Alasan yang pas. Gitu, pelajari dulu sistemnya supaya nanti Oke. tidak kecewa di kemudian hari. Oke oke. Ya intinya tidak asal masuk begitu. Mungkin kalau hanya sebatas memang cari pengalaman ya, Ya, boleh nggak apa-apa. aja lah. Ya, ya. nggak apa-apa. Atau menyalurkan hobi ngajar, bisa Betul. saja kayak Ya. gitu. Nah, cuma kan nanti pilihannya jenengan negosiasinya sama kepala sekolah supaya tidak terbebani oleh jam-jam di luar pekerjaan jenengan Luar sebagai pekerjaan. guru bahasa Inggris. Sebagai administrator tadi Yes, ya, ya, admin seperti yang itu. lain-lain. Jadi memang punya hobi mengajar ya bisa, Ya. gitu, tapi hanya memang lebih kepada mengajarnya saja, Ah. tidak dibebani hal lain Iya, lah. betul. gitu. Oke, wah baru ini loh Mas podcastnya serius banget ini. Masa ya? tapi banyak bercandanya tadi. Tapi nggak apa-apa. Saya senangannya bahwa kami kemarin sudah diskusi di tingkat prodi. Jadi podcast ini memang salah satunya menjadi media kita bisa menyambung lagi tali silaturahim dengan alumni begitu ya. Iya. Beberapa yang lalu kebetulan sudah dengan Mas Atman kan live Instagram, Live gitu ya, Instagram, Ini bisa ya. hadir di sini. Mungkin setelah ini syukur-syukur nanti lewat apa namanya organisasi alumni ya yang di PBI nanti bisa dibantu dibuatkan schedule gitu sehingga nanti ada jadwal yang teman-teman alumni siap mengisi lah misalkan nanti rutin di hari apa begitu ya mungkin ya nanti bisa dibantu Iya, dikomunikasikan. sebenarnya yang ekstrim itu banyak Pak kalau pengalaman yang kita bicarakan tadi ya. Oke, Cuma ya. kan dia safe untuk Iya, dirinya iya. sendiri gitu kan. Betul. Makanya tadi saya juga hati-hati sih tidak tidak menyinggung ke salah satu. Gitu.
Ya, dan saya pikir nggak apa-apa lah. Ini juga menjadi satu hal yang ya menarik untuk didiskusikan gitu. Bahkan ya tadi saya sempat berharap itu nggak hanya bercanda gitu. Barangkali pada waktunya nanti podcast ini ya juga bisa terlihat didengarkan oleh yang punya kepentingan dan bisa membuat kebijakan, sehingga ya setidaknya dalam hal ini teman-teman yang istilahnya mengabdi mengajar bahasa Inggris di SD ini juga setidaknya bisa ada perhatian yang lebih begitu. Oke, selamat Mas Suatman dan sukses selalu Terima kasih. untuk bimbelnya. Sukses juga. Dan kapan-kapan boleh lo ngobrol-ngobrol lain, Iya, tema-tema lain ganti ya. tema lain Lebih ya. serius atau mungkin yang nyantai-nyantai saja. Kayaknya ada satu yang menariknya sebenarnya belum bisa kita bahas hari Iya. ini. Mas Suatman ini juga ini menjadi apa untuk intro yang akan datang aja. Jadi selain guru, tadi sempat nyinggung-nyinggung jadi admin dan lain sebagainya. Mas Suatman juga kayaknya pintar di pemrograman komputer nih. Jadi atau enggak tahu blogger atau bukan komputer. Jadi nanti kapan-kapan bolehlah berbagi. Nanti boleh saya pasangkan dengan salah satu, ada juga alumni yang sekarang dia juga selain dia punya kerja tetap di satu perusahaan begitu, tapi dia juga mendirikan satu apa kayak CV sendiri begitu terkait dengan ini memang pemrograman begitu. Oh iya betul. Biasanya kerjasama dengan sekolah-sekolah berikan program apa untuk apa administrasinya, untuk pembayaran apa iuran bulanan sekolah dan lain sebagainya. Itu mungkin nanti bisa Keren itu. saling ngobrol nyambung gitu nanti ya. Oke, terima kasih sekali lagi Mas Suatman sama-sama atas kehadirannya di Alma Mater ini di ruang podcast ini. Semoga ini bisa bermanfaat bagi semua yang mendengarkan dan melihat acara ini, dan tentunya setidaknya ini buat ajang curhat bagi Mas Suatman. Saling makan unek-unek yang selama ini terpendam gitu. Okay, thank you very much and see you on the next occasions of PO Box podcast, our podcast PO Box 53 English Education Department Universitas Muria.